Oke, halo teman-teman Big Data semuanya. Ya, jumpa lagi kita di pertemuan week kelima ini. Jadi mohon maaf sebelumnya karena di week kelima ini saya tidak bisa mengisi sesi Zoom live secara langsung ya, karena kebetulan hari Rabu saya ada keperluan yang harus saya selesaikan. Tapi sebagai gantinya di sini saya akan memberikan video ya, video online learning atau video pembelajaran tentang week 5 ini. Semoga video ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi ataupun exercise yang nanti saya berikan gitu ya, silahkan kalian bisa kontak saya melalui WhatsApp bagi yang punya nomor WhatsApp saya ataupun via email di sini. Oke, teman-teman, di sini di week kelima ini kita akan membahas tentang topik yang namanya adalah data preparation, terutama dengan menggunakan Python. Ya, data preparation atau mungkin kalian lebih sering mengenalnya adalah preprocessing. Gitu ya. Kenapa? Karena misalkan kita berhubungan, kita mau berkecimpung di dunia data science atau data mining atau big data, dimana nanti gitu ya, data-data itu gitu ya membutuhkan suatu preparasi tertentu gitu ya, atau persiapan tertentu di sini gitu ya, sebelum dia diolah dengan metode atau algoritma yang lain. Ya, misalkan untuk proses training pada suatu model ya, untuk prediksi misalkan linear regression di sini. Nah, di sini kan kita membutuhkan data yang tepat di sini ya. Apalagi kalau di kehidupan nyata mungkin saja kita mendapatkan data itu tidak selalu data itu valid atau benar. Ya, apalagi nanti misalkan kalian sudah lulus di sini, kemudian kalian bekerja di industri yang lebih nyata di luar sana, di dunia kerja gitu ya, pasti kalian akan mengalami hal seperti itu gitu ya. Apakah kalian akan menyalahkan orang yang memberikan data tersebut? Ya, tentu saja itu bukan sesuatu yang bijak ya teman-teman ya, karena itu kan misalkan itu klien kalian, customer kalian, kalau kalian menyalahkan dia berarti kan sama aja ya, itu memperburuk citra kalian, bahkan memperburuk citra perusahaan kalian gitu ya, jika kalian bekerja mungkin di suatu software house atau seperti itu gitu ya. Maka di sini kemampuan kalian untuk menganalisis gitu ya, melihat datanya, kemudian metode apa yang ingin digunakan, nah itu menjadi kunci di sini. Dan juga tentu saja implementasinya ya, terutama kalau kita menggunakan Python di sini ya. Kita di sini untuk hari ini gitu ya, mungkin seterusnya kita akan lebih banyak menggunakan library namanya adalah skitlearn di sini. Nah, apa itu sih sebenarnya, sekilas saja tentang metode skitlearn ini gitu ya. Metode skitlearn ini bukan metode ya sebenarnya ya, tapi library ya. Library skitlearn ini ya, ini diciptakan khusus untuk Python gitu ya, di Python, di mana ini gunanya fungsinya lebih ke arah machine learning di sini gitu ya. Di dalamnya terdapat berbagai macam metode ya. Ada classification. Kalau classification ini kalau kita bisa lihat di sini ada SVM, support vector machine, nearest neighbor atau KNN, random forest dan segalanya, regression, ada nearest neighbor juga, kemudian ada linear regression nantinya, clustering, ada k-means dan seterusnya. Nah, itu sangat berguna sekali gitu ya library skitlearn ini. Ya, kemudian ini juga bisa digabungkan gitu ya, Nah, salah satu kelebihannya bisa digabungkan dengan NumPy, SciPy dan juga Matplotlib di sini. Ya. Selain itu ada juga model selection, dimensionally reduction dan juga preprocessing. Nah, untuk hari ini gitu ya. Untuk hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang preprocessing di sini, preprocessing data. Ya, banyak sekali sebenarnya gitu ya, banyak sekali algoritma preprocessing yang disediakan oleh skitlearn gitu ya, tetapi kita tidak akan membahasnya satu persatu teman-teman gitu ya, karena ini sangat panjang sekali, hanya beberapa saja. Tetapi silahkan teman-teman bagi yang ingin melakukan eksplorasi lebih di sini gitu ya, tentang preprocessing data ini, contoh kasusnya ya, silahkan gitu ya. Saya tidak akan melarang itu. Ya, oke.
Kita di sini nanti awalnya di sini untuk beberapa contoh yang pertama ini kita akan menggunakan dataset tentang pasien liver ya. Cuma di sini ya kalau barusan saya buka ternyata websitenya under maintenance di sini, tapi untung saja saya sudah sempat mendownload dan saya sudah sediakan di ULS, jadi kalian bisa download gitu ya, kemudian bisa upload di Google Colab kalian masing-masing di sini. Ya, untuk awalnya standar ya, saya di sini mengimport dua library dulu awalnya, yaitu Pandas dan juga NumPy ya, untuk nanti untuk data kita gitu ya, untuk menampung data kita atau hasil untuk menampung data awal bisa, atau menampung hasil dari pengolahan kita gitu ya. Kemudian di sini karena data yang saya berikan itu dalam bentuk CSV ya, maka di sini contoh yang saya berikan adalah menggunakan library Pandas, method read CSV, kemudian filenya ya, kita buka di sini, kita open di sini. Nah, kemudian kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah handle missing data. Ya, ini kalau misalkan datanya ini berubah-ubah atau secara real time gitu ya, terkadang data yang hilang bisa cukup banyak. Ya, misalkan kita let's say misalkan kita tentang data pasien ya, seperti yang akan kita gunakan. Mungkin saja akan ada banyak data yang hilang di situ. Ya, agar training model bekerja dengan baik, kita harus mengisi data-data yang hilang itu. Entah bagaimana caranya. Ya, jika tidak, model itu akan salah memperkirakan nilai ya. Misalkan kalian memakai metode linear regression, kemudian ada data yang kosong atau nol di sini gitu ya. Ada satu data bagian yang nol, maka itu akan menyebabkan ya algoritma atau metode linear regression itu salah memprediksi suatu nilai di sini. Ya, di sini untuk contoh yang pertama, mungkin kita lihat dulu ya teman-teman ya. Untuk pasien data ini kira-kira datanya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Untuk male di sini, ya ini ada bagian yang kosong, age-nya gitu ya, atau umur. Kemudian ada satu lagi di bagian albumin, ini juga kosong. Ya, nah data-data kosong inilah gitulah yang harus kita isi di sini. Nah, contoh yang saya berikan di sini adalah kita akan mengisi data itu dengan mean atau rata-rata ya, rata-rata dari keseluruhan data yang ada ya. Misalkan contohnya gitu ya, ini untuk umur ya, di sini kan ada berbagai macam data ya, berarti male ini nanti akan diisi oleh rata-rata dari data umur dari semua pasien yang ada, begitu juga albumin di sini. Ya, awalnya di sini saya akan membagi dulu teman-teman untuk data kita menjadi sumbu X dan juga sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah data outputnya, bukan data outputnya, sumbu X itu adalah data inputnya, sumbu Y itu adalah outputnya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi kan kalau kita melihat data ini, misalkan ada inputan, misalkan suatu pasien itu jenis kelaminnya adalah laki-laki, umurnya 52 tahun, albuminnya 2,1, maka liver disease-nya itu apa? Yes atau no di sini. Nah, seperti itu maksudnya. Gitu ya. Saya akan membagi ini. Jadi, yang pertama 3 kolom ini itu adalah sebagai data inputnya, kemudian ini adalah data outputnya atau decision-nya. Mungkin kita bisa sebut seperti itu gitu ya. Nah, nantinya saya akan menggunakan modul namanya adalah simple imputer di sini, yang ada di library sklearn di sini atau sklearn. Ya, saya membagi dulu tadi ya 3 kolom. Yang pertama adalah untuk X-nya, seperti yang tadi saya sampaikan, 3 kolom awal. Berarti kan tadi ada gender, ada age, dan juga ada albumin di sini. Ya, ini adalah perintahnya X, ini ada variabel X, kemudian dari dataset tadi ya. Dataset tadi hasil pembacaan file CSV tadi. Kemudian saya gunakan di sini metode ilog ya. Ilog ini fungsinya adalah untuk
mencari gitu ya, namanya index location. Nah, atau kepanjangannya adalah index location. Kita ingin mencari data-data itu berada di indeksnya itu lokasi baris berapa dan kolom berapa. Karena ini CSV ya, CSV kan bentuknya kan sebenarnya mirip seperti tabel gitu ya, berarti kan terdiri dari baris dan juga kolom ya. Ingat, selalu dimulai dari 0 baik baris ataupun kolom ya. Ini maksud yang pertama adalah baris dulu ya. Maksud dari tanda titik 2 ini adalah berarti semua baris gitu ya, semua baris. Kemudian yang kedua ini adalah kolom. Artinya -1 artinya adalah kita melewatkan atau melakukan skip pada kolom yang terakhir. Ya, berarti kolom yang terakhir di sini kan adalah ini, liver disease. Ya, seperti itu. Berarti kita mengambil semua data, value-nya gitu ya, mengambil semua value yang ada di dalam dataset kita, itu semua baris, tetapi kita melakukan skip atau melewatkan yang kolom terakhir di sini. Ya, untuk Y-nya berarti langsung kita secara eksplisit memilih kolom keempat. Ingat, tapi di sini tetap saya tuliskan adalah 3 karena kan dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Berarti kan yang kolom liver disease itu akan berada di indeks ketiga. Nah, indeks ketiga. Artinya adalah itu juga sebagai, kita bisa sebut sebagai kolom keempat. Ya, sama ya, menggunakan iLog. Barisnya semua titik 2 yang value-nya kita ambil. Ya, kemudian kita coba print ya, X dan juga Y-nya. Ya, hasilnya seperti ini nih, hanya tampilannya saja ya teman-teman ya. Ini sebenarnya harusnya ya sebenarnya bisa vertikal gitu ya, tetapi ya it's okay gitu ya. Ini adalah tampilannya gitu ya. Tadi sudah kita bagi, ini X-nya dan juga ini Y-nya. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada none di sini. Yang artinya data ini kosong. Ya, kemudian ini perintahnya sangat sederhana teman-teman, karena kita menggunakan modul simple imputer di sini. Ya, di sini saya buat variabel imputer biasa, kemudian saya memanggil kelas ya, kelas dari simple imputer. Ya, kemudian di sini parameternya ya, parameter yang pertama itu adalah apa yang mau kita isi gitu ya, apa yang mau kita isi atau apa yang mau kita ganti. Yaitu missing value-nya adalah yang none. Tetapi ini juga ada bantuan dari NumPy ya, karena ini akan berupa array nantinya gitu ya, dimana dia yang isinya none, strateginya itu adalah mean atau rata-rata. Berarti kita mengganti nilai yang none yang terdapat di, yang nantinya akan terdapat di data yang akan kita olah di sini gitu ya. Strateginya adalah mean ya. Kalau kalian buka lagi tentang referensi simple imputer, kalian bisa googling gitu ya. Strateginya itu tidak hanya mean, bisa juga median di sini. Ya, itu nanti nextnya silahkan kalian bisa mengeksplor lebih jauh gitu ya. Kemudian di sini kita mengganti value-nya gitu ya. Mengganti value-nya dari apa? Dari data X gitu ya, semua baris ya. Indeksnya adalah semua baris, dan ya kolom ke-1 sampai batasnya adalah kolom ketiga. Ya, berarti kan kalau kita melihat dari sini, ingat ya, ini konsepnya kan sama seperti kayak kita melakukan for gitu ya. Kalau kita melakukan for, ya misalkan contoh sederhananya seperti ini ya. Ini kalau di pemrograman biasa ya, misalkan saya int i sama dengan 0. Nah, seperti ini ya, i kurang dari 3. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan seperti ini berarti kan for ini akan bernilai true gitu kan. Itu kan hanya di indeks ke-0, 1 dan 2. Begitu i-nya 3, maka ini akan sudah bernilai false. Seperti itu gitu ya. Maka di sini ditulis tetap 3 di sini. Ya, yang nantinya adalah ini, maksudnya adalah kita mengganti gitu ya, mengganti nilai-nilai X untuk semua baris yang ada di kolom
1 berarti kan age-nya, dan juga kolom kedua, yang ketiga tidak perlu gitu ya. Kalau kalian di sini menuliskan 2, ya berarti nanti hanya kolom 1 saja yang akan diolah atau diubah datanya ya, sehingga di sini harus 3. Kenapa ini 1 dan juga 2? Karena kita bisa melihat di sini bahwa yang terdapat nilai NaN itu kan kolom 1 dan juga kolom 2 ya, makanya ini kita tulis seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian tadi ya, dari objek kelas simple imputer tadi, imputer.fitTransform, kita panggil metode fitTransform. Nah, kemudian di sini ubah parameternya apa ya, parameternya sesuai dengan data yang ingin kita ubah ya. Kemudian kita print. Nah, inilah hasilnya ya. Kita bisa melihat di sini yang tadi NaN, oh ternyata di sini diubah menjadi 5,11 dan seterusnya. Ya, berarti ini rata-rata dari umur gitu ya, semua pasien. Ya, kemudian yang satu lagi albuminnya adalah 3,42 dan bla 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 dan seterusnya. Ya, itu merupakan rata-rata albumin dari semua pasien. Begitu, teman-teman, ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah di sini tentang encode categorical data ya. Terkadang gitu ya, beberapa algoritma atau metode, nah itu perlu kita ubah dulu gitu ya, kita ubah dulu ke dalam bentuknya angka. Ya, misalkan paling sederhana adalah angka 0 dan juga 1 ya, secara biner di sini agar bisa diolah lebih lanjut. Ya, seperti contoh tadi, data pasien tadi kita bisa lihat gitu ya. Di kolom gender itu kan hanya berisi 2 nilai, yaitu female dan juga male. Jadi kita perlu melakukan encoding ya. Secara standar kan female atau wanita itu kan disimbolkan 0. Ya, mungkin kalian paham sendiri ya kenapa disimbolkan 0, kemudian mil itu 1, yaitu standar ya, standar global gitu ya, standar di dunia seperti itu ya. Kalian paham lah kenapa female, wanita itu dilambangkan 0 dan juga male atau laki-laki dilambangkan 1 di sini. Ya, kita menggunakan di sini modul namanya adalah label encoder. Ya, oke, kita lihat bersama-sama teman-teman. Yang awalnya di sini kita lakukan import dulu seperti biasa gitu ya. Kemudian saya siapkan label encoder underscore x, maksudnya adalah nanti data-data yang ada di x tadi gitu ya. Berarti kan yang terutama ada yang ada di gender, karena gender tadi kan sudah ada berada di data x gitu ya dari pemrosesan sebelumnya. Ya, kemudian ini panggil kelas label encodernya. Nah, kemudian data mana sih yang mau diubah? Itu kan berarti kan data X itu semua baris tetap dia ada di kolom ke 0 atau kolom pertama. Nah, ini kan kolom pertama atau kolom 0 gitu ya, indeks ke 0. Kolom dengan indeks ke 0 atau kolom pertama di sini. Ya, kemudian tadi label encoder underscore x, nah tetap memanggil metodenya adalah fit underscore transform, kemudian sesuaikan parameternya tadi ya, data x semua baris kolom dengan indeks 0 atau kolom pertama. Nah, kemudian kita cetak hasilnya seperti ini ya, sesuai ya teman-teman ya. Tadi ini kan female, male berarti kan harusnya 0 3 kali, 1 2 kali ya, 0 0 0 1 1 ya, ini sudah benar gitu ya. Kemudian kita bisa lihat lagi ya bahwa di kolom liver disease ya, di kolom liver disease tadi kan juga nilainya adalah yes atau no gitu ya, true atau false. Maka ya secara standar yes itu akan diubah jadi 1, no itu akan diubah jadi 0. Jadi kita juga perlu melakukan encoding di sini. Ya, saya buat variabel label encoder underscore y, maksudnya untuk data y gitu ya, panggil kelasnya lagi sama seperti tadi. Kemudian datanya maka karena ini tidak perlu lagi menggunakan teknik seperti ini ya, karena data y itu kan hanya terdiri dari satu buah data, sehingga langsung di sini y sama dengan label encoder underscore y dot fit transform y ya. Maka kalau kita cetak
hasilnya adalah seperti ini, 1 1 0 0, berarti yes yes, no no, yes no, yes yes, no yes. Ya, itu merepresentasikan nilainya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah split the data, terutama training data dan test data. Kalau kalian di sini masuk ke konsentrasi data science and artificial intelligence ya, nantinya harapannya mungkin kalian akan menjadi seorang researcher atau seorang peneliti gitu ya di bidang data science ataupun data mining ataupun big data di sini. Gitu ya, dalam berbagai penelitian di sini kita penting gitu ya untuk membagi data yang kita miliki untuk data training atau bisa disebut data latih dan juga data testing atau untuk pengujian di sini data uji. Ya. Data training ya mungkin kalian sebenarnya sudah tahu ya, tapi sekilas saja sebagai pengingat kalian ya, data training ini kan sering digunakan kalau kita untuk membentuk suatu model gitu ya atau melatih suatu model dari algoritma atau metode tertentu, misalkan klasifikasi, prediksi gitu ya. Kita mau akan dari situ, dari data-data itu kita mendapatkan modelnya gitu ya, sehingga itu akan berguna untuk analisis atau proses selanjutnya. Ya, terutama di dalam proses testing di sini. Nah, sedangkan kalau testing ya berarti untuk menguji. Ya, mungkin di sini belum ada keterangannya ya. Kalau data testing itu kan untuk menguji. Mungkin saya tambahkan saja ya di sini ya. Nanti ya. Oke, kalau data testing gitu kan berguna untuk menguji model dari suatu metode atau algoritma. Oke. Gitu ya, penjelasan singkatnya adalah seperti itu. Nah, secara umum gitu ya, secara umum itu kalau kita mempunyai suatu data itu dibagi dengan rasionya 70% data training dan 30% data testing ya. Kalau data kita 1000 berarti data training kita adalah 700, data testing kita adalah 300. Ya, tapi ini hanya secara umum, tapi tidak menjadi patokan mutlak gitu ya, teman-teman ya. Bisa jadi kalau kalian mau 90 data training, 10% data testing ya itu juga it's okay, nggak masalah gitu ya. Contoh yang saya berikan di sini, kita membagi 80% data training dan 20% untuk data testing. Ya, jadi sini kita import dulu Pak melalui sklearn model selection ya. Tadi di sini ada ya sklearn model selection di sini. Ya, teman-teman ya. Kemudian impornya adalah train_test_split di sini. Nah, di sini kalau di Python kita bisa menyediakan variabel ini secara langsung gitu ya. Maka di sini ada 1 2 3 4, ada 4 variabel. Xtrain maksudnya adalah data X untuk training, data X untuk testing, Xtest, data Y untuk training dan data Y untuk testing dari data pasien tadi ya, pasien liver tadi. Ya, kemudian di sini panggil modulnya train_test_split. Kemudian apa sih yang mau di split gitu ya kan X dan juga Y. Kemudian test_size ini adalah persennya gitu ya. Persennya sebenarnya persen ya. Persennya dari data testingnya. Ya, berarti kalau test size-nya adalah 0,2 berarti kan ini kan maksimal 1 ya, dari 0 sampai 1. 0,2 ini kan merepresentasikan 20%, yang artinya adalah oke, berarti kita men-split data yang kita punya gitu ya menjadi 20% data testing. Sisanya berarti kan 80% ya. Berarti itu akan menjadi data training ya, 20% testing, 80% training. Ya, kemudian kita print di sini ya hasilnya seperti ini ya. Untuk melakukan splitnya, teman-teman ya, untuk melakukan splitnya di sini dia menggunakan konsepnya random ya, teman-teman ya. Jadi
bisa jadi nanti teman-teman kalau menjalankan ini terus hasilnya tidak sama dengan saya ya, jangan kaget ya teman-teman ya, karena di sini proses splitnya gitu ya, proses pengambilannya gitu ya, data yang mana yang sebagai data testing, mana yang sebagai data training itu dilakukan secara random di sini. Begitu teman-teman. Ini tadi adalah X train-nya, ini adalah X testnya, ini Y train-nya, dan juga ini Y testnya. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada namanya adalah feature scaling. Ya, data itu kan kita bisa anggap sebagai feature ya, ada feature-featurenya. Tadi misalkan data pasien itu kita punya fitur ya, atau fiturnya berupa data gender, data albumin, dan juga data apa tadi? Liver disease-nya. Nah, seperti itu gitu ya. Dan juga umurnya, sorry ya, dan juga umurnya di situ. Ya, tapi terkadang beberapa metode analisis di sini membutuhkan data yang memiliki rentang yang tidak jauh berbeda. Misalkan Euclideans ataupun KNN ya, K-nearest neighbor di sini. Nah, kalau contoh yang sebelumnya kita lihat bahwa data albumin dan juga age itu rentangnya jauh. Bukannya jauh lagi ya, sangat jauh ya. Misalkan ini 62 dan juga 3,3. Nah, ini rentangnya sangat jauh ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, kita juga harus mengkonversi nilai itu agar mempunyai rentang yang tidak terlalu jauh. Ya, itu namanya adalah feature scaling di sini. Nah, coba di sini misalkan contoh yang saya berikan, kita ingin melakukan feature scaling terhadap data X dengan metodenya adalah standard scaling. Nanti ada metode lain namanya adalah min max scaling gitu ya, tapi awalnya kita memakai standard scaling. Ya, ini rumusnya sederhana teman-teman. Jadi rumusnya di sini adalah mengurangi nilai gitu ya. Ini misalkan nilai, ini kan ZI gitu ya. Berarti kan data yang ke I gitu ya, di data yang baru, nilai yang baru. Ya, hasil scaling kita ya, data ke I, XI gitu ya. Nilai ini dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Jadi misalkan contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan untuk umur ya, berarti kan misalkan 62 gitu ya, dikurangi rata-rata umur dari kesemua pasien gitu ya, kemudian dibagi oleh standar deviasinya. Oke, ini agak tipu-tipu sedikit ya, standar deviasinya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya tidak akan tidak perlu menjelaskan secara detail ya, kayak sepertinya harusnya materi ini sudah masuk ke bagian ranahnya statistik gitu ya. Apalagi juga kita akan menggunakan library ya teman-teman ya, akan menggunakan library sehingga ya saya di sini tidak akan menjelaskan perhitungan secara manualnya gitu ya, langsung secara implementasinya di sini ya. Awalnya kita panggil dulu ya, atau import dulu modul dari standard scalernya ya, itu berada di sklearn, masuk bagian preprocessing. Di sini saya buat variabel sc_x, panggil kelasnya standard scaler di sini. Kemudian apa yang mau kita standarkan ya, itu adalah data X semua baris ya, mulai dari kolom 1 sampai seterusnya, sampai terakhir ya. Maksudnya dari perintah ini itu seperti itu ya, mulai dari kolom 1 hingga akhir, hingga seterusnya ya. Sehingga kolom 1 tadi kan adalah age ya, kemudian selanjutnya adalah albumin, sehingga untuk kolom gender itu tidak kita lakukan feature scaling di sini ya, tetap ya. Kemudian sc_x selalu menggunakan metode fit transform, parameternya sesuaikan dengan data yang mau kita
scaling kan dengan standar scaling. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Sehingga kita lihat untuk data ini, yang pertama ini ya, ini untuk kolom age dan juga albumin, jaraknya tidak terlalu jauh rentangnya. Ya, seperti itu ya. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman ya. Contoh saja, teman-teman ya. Mungkin saja untuk kasus pasien tadi gitu ya, ini kurang cocok jika kita melakukan feature scaling ya, karena ya kenapa Pak, kan umur kan ya udah nggak apa adanya gitu ya, nggak perlu diperlukan feature scaling. Oke, mungkin kalau untuk data-data yang lain, kasus-kasus yang lain, yaitu perlu dilakukan feature scaling di sini ya. Seperti itu. Ini hanya contoh aja ya, data yang kita gunakan hanya contoh. Saya hanya ingin menunjukkan implementasinya di Python di sini. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, yang kedua, scaling yang kedua adalah min-max scaling di sini. Nah, ini mirip seperti standar scaling ya, tetapi yang membedakan rentangnya nanti adalah 0 hingga 1 ya. Ini bekerja dengan scaling data atau menyesuaikan data dengan rentang range tertentu, minimum dan juga maksimum. Secara default itu range-nya adalah 0 sampai 1. Ya, ini rumus matematikanya. Ini SC ini hasil scaling, data hasil scalingnya, datanya X dikurangi X min, berarti dari misalkan dari usia tadi gitu ya, dari usia yang kita dapatkan. Nah, itu nilai minimalnya berapa, yaitu berarti nilai aslinya ya, nilai data aslinya dikurangi nilai minimalnya dibagi nilai maksimalnya ya, dari kumpulan data yang ada. Misalkan tadi data umur pasien dikurangi nilai minimumnya ya. Untuk yang min max scaling ini, di sini kita akan menggunakan ini data penderita diabetes, masih terkait dengan pasien juga. Nah, ini kalau kita buka hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, mungkin kalian nggak jelas gitu ya, ini maksudnya apa. Nah, di sini saya berikan penjelasannya di sini gitu ya. Nah, ini ada list namanya names ya. Ini fungsinya untuk sebagai penamaan headernya gitu ya. Sebagai penamaan headernya plus itu maksudnya plasma, press itu blood pressure gitu ya. Kemudian ini skin apa, ketebalan kulitnya. Kalau biasanya penderita diabetes kan seperti itu gitu ya. Umurnya, dan juga yang terakhir adalah kelasnya. Nah, kelasnya ini adalah yang bagian outputnya ya, yes atau no, true atau false ya, seperti itu ya maksudnya ya, teman-teman. Ya, ini tadi URL-nya, data CSV-nya yang mau kita ambil ya. Kemudian di sini kita bisa baca data CSV-nya. Jadi kita baca data CSV itu tidak hanya melalui data CSV asli, teman-teman, sama seperti tadi ya. Tidak hanya seperti yang mana tadi ya, seperti ini, tetapi kita bisa menggunakan langsung URL di sini ya, menggunakan suatu URL. Yang penting adalah dia langsung benar-benar data CSV-nya. Ya, seperti itu. Kemudian ini untuk penamaan headernya atau penamaan kolomnya. Ya, untuk masing-masing data di sini. Ya, kemudian di sini untuk data frame-nya kita ambil value-nya saja ya. Disimpan di dalam suatu variabel array di sini. Kemudian di sini sama seperti tadi, seperti awal, ini di sini kita pisahkan dulu mana komponen input dan juga komponen output. Ya, komponen input tadi kan ada di kolom ke-0 sampai ke-7. Ya, sama ya, membacanya seperti tadi ya, berarti diambil semua baris mulai dari kolom ke-0 sampai kolom ke-7, tapi tetap nulisnya adalah 8 di sini. Kolom inputnya ya, kolom outputnya, kolom outputnya itu berada di kolom ke-8 ya. Maka untuk y-nya itu kita simpan di variabel y, berarti semua baris di kolom ke-8 dari array-nya ya. Kemudian saya buat variabel ya, objek dari scalar di sini ya. Kemudian kelasnya min max scalar ya. Kemudian ini sebenarnya opsional, teman-teman ya. Secara default
misalkan kita nanti saya jelaskan gitu ya, secara default min max scaler itu akan melakukan scaling ya mulai dari rentangnya 0 sampai 1. Range-nya seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini kita rescale gitu ya, kita lakukan scaling. Yang mau kita lakukan scaling apa ya, dari objek kelas min max scaler tadi, scaler dot fit transform seperti biasa ya, metode fit transform yang kita scalingkan apa, data x-nya ya, kemudian kita cetak di sini. Nah, ini mungkin perintah baru ya teman-teman ya. Saya menggunakan numpy di sini, numpy untuk mengubah apa? Untuk mengubah hasil scaling kita menjadi precision-nya sama dengan 3. Precision 3 itu artinya apa? 3 angka di belakang koma. Kan hasilnya kan dalam bentuk double ya atau float gitu ya. Kita ubah gitu ya, print option-nya, precision-nya sama dengan 3 atau 3 angka di belakang koma. Ya, kemudian karena mungkin datanya banyak, nah ini kita hanya mencetak ya, kita hanya mencetak baris ke 0 sampai ke 4 ya, dan semua kolom. Ya, seperti itu ya penggunaan tanda-tanda ini ya. Berarti kan nanti kan ada 5 baris ya, 0, 1, 2, 3, 4 dari indeks 0 sampai 4 dan semua kolom ya, karena datanya di sini sangat banyak ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak cetak semua. Ya, ceritanya adalah seperti itu. Kita batasi hanya 5 baris, tetapi semua kolomnya tetap dicetak di sini. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, teman-teman ya, kita jalankan. Tetapi seperti yang tadi saya bilang ya, yang saya sampaikan, secara default dia itu range-nya adalah 0,0 sampai 1. Sehingga ini kalau misalkan saya hilangkan ya, saya hilangkan di sini. Ya, misalkan saya hilangkan ya, saya jalankan, hasilnya pun akan sama ya, teman-teman ya. Hasilnya pun akan sama. Dimana kita bisa lihat di sini range-nya itu mulai dari 0 sampai 1. Ada yang 1 enggak atau mendekati 1. Nah, ini yang mendekati 1 ya. 0,92. Ya, tidak ada yang lebih dari 1 di sini. Ya, karena range-nya dari 0 sampai 1. Nah, itu secara default tadi di sini gitu ya. Kalau kita kosongkan sebenarnya intinya sama saja. Tetapi kita bisa memberikan range-nya gitu ya, misalkan dari 0 sampai 5. Nah, kita misalkan coba kita lihat hasilnya gitu ya. Coba kita tunggu, lihat hasilnya seperti apa. Ya, harap bersabar ya teman-teman ya kalau seperti ini, karena kita kan secara online. Ya, ini sempat berhenti ya teman-teman ya. Berarti ini kita bisa jalankan lagi coba. Ya, ini ya hasilnya teman-teman ya. Kita lihat ya, rentangnya adalah dari 0 sampai 5. Tidak ada yang melebihi 5 ya, maksimal adalah 4 di sini. Ya, selanjutnya adalah tentang normalize data ya. Untuk normalize data ini sebenarnya mirip-mirip seperti feature scaling, tetapi penggunaannya ini lebih sering digunakan untuk dataset yang jarang, artinya banyak nolnya atau banyak kosongnya seperti itu ya, dan skalanya juga berbeda-beda ya. Misalkan kita menggunakan ini gitu ya, misalkan untuk data-data yang akan digunakan untuk metode neural network atau mungkin nearest neighbor di sini. Nah, ini kita perlu melakukan normalisasi di sini. Ya, seperti biasa ya, awalnya kita lakukan panggil dulu gitu ya, kita import dulu modul normalizernya ya. Ini ya normalizer, gini ya normalizer di sini dari sklearn preprocessing, kemudian object scaler ya.
variabel ini untuk menampung objek dari kelas normalizer, kemudian kita langsung fitkan di sini. Datanya apa? Data X ya. X-nya tadi sudah bukan bukan lever lagi ya, tapi sekarang diabetes di sini. Ya. Kemudian di sini ya ada variabel normalize ini untuk menampung hasil gitu ya, menampung hasil dari normalisasinya. Kemudian scalar dot transform gitu ya, seperti itu teman-teman. Yang ditransform apa, yaitu data X-nya ya. Kemudian ini sebenarnya langsung bisa NP ya, sorry ya. Kemudian kita cetak seperti tadi ya, 3 angka di belakang koma dan hanya 5 baris. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Oke, ini yang terakhir teman-teman ya. Yang terakhir adalah tentang binaries ya, atau binaries data. Ya, kita juga bisa mengubah suatu data untuk memiliki binary threshold ya, dimana semua nilai di atas ambang atau thresholdnya itu ditandai dengan 1. Kalau di bawah itu lebih kecil atau sama dengan dari thresholdnya akan ditandai 0 ya. Ini berguna untuk kita jika akan menggunakan metode atau algoritma tentang probabilitas di sini ya. Ini menggunakan modul binarizer di sini teman-teman gitu ya. Kemudian ini saya buat variabel binarizer dari kelas binarizer. Kemudian thresholdnya adalah, misalkan di sini contohnya adalah 0,5 ya. Berarti artinya adalah jika ada data yang nilainya lebih dari 0,5 maka akan menjadi 1. Kalau kurang dari sama dengan 0,5 akan diubah menjadi 0 ya. Di-fitkan ya, panggil metode fit di sini. Apa yang akan mau kita binary-kan di sini gitu ya, data X-nya tadi. Kemudian variabel binary X, binarizer dot transform, datanya adalah X. Kemudian ditampilkan seperti tadi ya, dengan precision-nya 3 angka di belakang koma misalkan gitu ya. Kalau mungkin ini mau dihilangkan juga boleh ya, karena binary kan hanya 1 sama 0 gitu ya, sehingga sebenarnya ini tidak perlu, nggak apa-apa, tapi ya saya copy paste dari atasnya gitu ya. Dan yang ditampilkan hanya 5 baris pertama tetapi semua kolom, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya, untuk data preparation untuk materi kita di week kelima ini. Kemudian ada exercise yang harus kalian kerjakan ya. Kalian bisa lihat di ULS teman-teman ya, itu sifatnya adalah kelompok. Nanti bisa dilihat saja detailnya seperti apa di ULS. Dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya, sudah menyaksikan video ini, sudah belajar melalui video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang mungkin tadi salah atau kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, untuk diskusi selanjutnya, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan kalian bisa nge-WhatsApp saya jika punya nomor WhatsApp saya, ataupun bisa email ke saya di sini ya teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman, selamat belajar. Salam sehat untuk kalian semuanya, tetap sehat bagi kalian yang berada di sana, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya.